Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pertemuan ke-12 ini saya akan menjelaskan mengenai penambahan menu baru yang berhubungan dengan topik top up e-wallet dan token listrik yang sudah menerapkan Room sebagai sumber datanya. Pada praktikum minggu ke-12 ini tuh topiknya mengenai implementasi lokal database yang menggunakan Room. Jadi di room ini tuh ada DAO ini, contohnya ini karena saya menggunakan bagian transaksi. Jadi di sini saya membuat transaksi DAO, terus ada entity-nya juga. Ini ada package entity, ada bagian database di sini, dan juga ada penempatan insert dan rate-nya juga. Ini ada insert, ada rate. Ini adalah insert, dan ini adalah rate-nya. Oke, berikutnya tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari bagaimana penggunaan Room yang ada di Android Studio. Yaitu saya belajar mengenai pengintegrasian DAO, entity, dan database ini beserta activity yang mau digunakan sebagai implementasi dari Room. Contohnya itu saya di bagian top up listrik dan juga top up e-wallet. Di sini top up e-wallet dan top up listrik. Yang dimana nantinya datanya akan disimpan di dalam app inspection di sini. Nah, lanjut ke bab 1. Di bab 1 itu ada membahas mengenai pemahaman masalah. Jadi, praktikum ini menurut saya tantangan utamanya adalah bagaimana cara kita untuk menyimpan data yang sudah diinputkan itu berhasil masuk ke dalam app inspection di sini, yang dimana itu saya membuat beberapa atribut seperti type, amount, detail, dan date. Ada ID-nya juga pastinya sebagai primary key. Yang dimana di sini saya menggunakan dua menu, yaitu top up listrik activity dan top up e-wallet activity. Berikutnya, langkah kunci dan keputusan desainnya, yaitu saya membangun struktur database Room. Nah, yang ini itu ada terdiri dari DAO, ada entity, dan app database sebagai penghubungnya. Dan saya juga mengintegrasikan dua activity, yaitu top up listrik activity dan top up e-wallet activity, yang dilakukan penyimpanannya itu melalui live scale scope seperti ini, agar bisa berjalan di background dan bisa tetap responsif. Dan yang saya temukan yaitu di sini tidak muncul pas ketika menginputkan datanya setelah berhasil, dan itu tidak muncul di sini. Nah, analisis penyebabnya itu karena activity yang akan kita gunakan untuk menginputkan data itu tidak termasuk ke dalam Android manifest di sini. Jadi harus pastiin dulu activity-nya sudah ada di sini, baru nantinya akan bisa diakses. Yaitu ada tantangan atau kesulitan. Jadi tantangan utama saya yaitu memastikan activity-nya berjalan normal dan bisa terhubung ke app database ini, ke room database yang dimana ada DAO sama ada entity-nya. Berikutnya pemahaman konsep inti yang ada di bab 2. Jadi pada praktikum ini tuh saya mempelajari cara pembuatan lokal database yang ada di Android Studio. Ada mulai DAO, ada entity, terus ada bagian database-nya juga, dan cara pengoperasian dari CRUD-nya seperti ini. Jadi pada praktikum ini membuat saya paham bahwa penyimpanan lokal itu sangat penting di aplikasi Android, terutama itu untuk di bagian histori seperti ini. Jadi materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya yang membahas mengenai
seperti activity, terus ada fragment juga, ada life cycle-nya juga yang sebelumnya itu pernah dibahas. Dan karena pengelolaan database ini itu membutuhkan konteks, jadi sangat berhubungan dengan activity, fragment, dan life cycle yang sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Berikutnya itu juga masih ada penerapan reseller view dan adapter juga. Ini seperti ini ada adapternya juga. Dan penggunaan dari reseller view karena data yang disimpan itu nantinya bisa ditampilkan kembali dalam bentuk daftar seperti ini. Dan room itu juga terhubung dengan pembelajaran sebelumnya yang mengenai input kayak input form itu seperti di form login. Dan ada event handlingnya juga karena data transaksinya itu diambil dari input pengguna yang sebelum disimpan ke database. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya jelaskan pada pertemuan hari ini. Terima kasih.